kita mau ngebahas secara ringkas kurban itu apa, siapa yang pertama kali melakukannya, kapan disyariatkan, fadilahnya apa, dan hewan apa saja yang disembelih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita mau cerita sedikit secara ringkas tentang kurban. Kebetulan sebentar lagi kita akan mau masuk hari raya kurban. Jadi di video ini kita mau mengenal kurban itu apa, istilahnya bagaimana, kemudian siapa yang pertama sekali melakukannya, kapan disyariatkan, apa fadilahnya, binatang apa saja yang disembelih. Kita mau bahas secara ringkas. Kurban ini sebenarnya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Bahasa Arabnya adalah udhiyah. Kenapa dinamakan udhiyah? Sesuai dengan dilaksanakannya pada waktu duha, yakni setelah sholat Idul Adha. Kemudian kapan disyariatkan? Disyariatkan kurban ini pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah juga disyariatkan zakat dan juga dua sholat Id, yakni sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Terus yang pertama kali kurban siapa? Yang pertama sekali kurban di muka bumi adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ini diceritakan dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastu 'alaihim naba'a banai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ceritakanlah olehmu wahai Muhammad tentang korbannya anak Adam alaihi salam, yakni Qabil dan Habil, yang mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil dan walam yutaqabbal minal akhar, Allah tidak menerima kurbannya Qabil, sehingga Qabil berkata, qala laqtulannak, aku akan membunuhmu wahai Habil, dan Allah menjawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sungguhnya kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah kurban orang yang bertakwa. Yang kedua, kurban yang berlaku di muka bumi ini adalah kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Al-Quran surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Lama Nabi Ibrahim menunggu sampailah Ismail alaihissalam dewasa. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menceritakan mimpinya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu wahai Ismail alaihissalam. Maka Ismail adalah sosok anak yang soleh, dia pun menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin, lakukan saja wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, insyaallah kamu akan menemuiku sebagai orang yang bersabar. Setelah Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam siap siaga atau pasrah, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim, Allah memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim, sungguhnya kami akan membalas orang-orang yang benar. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, setelah siap untuk menyembelih anaknya, maka Allah pun mengganti kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hewan ternak. Lalu keutamaan kurban itu apa? Banyak ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan kurban. Tapi dalam video ini kita ambil satu hadis saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila ibnu Adam yauman nahri habu ilallahi ta'ala min iraqatid dam, innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa aslafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi ta'ala qabla an yaqa'a minal ard tatibu biha nafsan. Di hari Id atau Idul Adha banyak orang berbuat baik, tapi perbuatan ataupun ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu adalah mengalirkan darah dari hewan ternak, artinya menyembelih hewan kurban. Nanti pada hari kiamat hewan itu akan datang, kurban seseorang itu akan datang dengan kukunya, dengan tanduknya sekali, datang lengkap datang. Belum darah itu jatuh ke bumi, menetes ke bumi, Allah sudah tempatkan, Allah sudah jatuhkan tetesan darah itu di tempat yang baik, yakni maknanya adalah orang yang berkorban sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi sebelum darah itu jatuh ke bumi. Maka berkorbanlah kamu dengan baik. Oke, satu hadis saja tentang fadilahnya. Yang terakhir, hewan apa sih yang disembelih pada hari raya kurban?
Di dalam fikih dijelaskan yang paling utama disembelih pada hari raya kurban adalah paling utama adalah unta. Setelah unta yang utama lagi adalah sapi. Setelah sapi baru kambing yang besar atau kambing yang kupingnya yang ini tuh, yang telinganya turun itu yang besar lah. Setelah kambing yang besar baru kambing yang kecil. Setelah kambingnya kecil baru kongsi unta 7 orang, kongsi sapi 7 orang. Pendapat yang mengatakan 7 ekor kambing lebih utama daripada 1 ekor unta atau 1 ekor sapi, ini alasannya adalah lebih banyak darah dialirkan, lebih afdol. Pendapat yang mengatakan lebih baik unta 1 ekor ataupun sapi 1 ekor, baik dibagi 7 ataupun sendiri, daripada 7 ekor kambing, ini alasannya adalah lebih banyak daging, lebih afdol. Oke, ini saja penjelasan tentang kurban secara ringkasnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat di luar sana. Bagi sahabat-sahabat yang ingin berkurban pada tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada kalian. Mudah-mudahan Allah terima kurban kita semua. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum mampu untuk berkorban, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita dan kita niat untuk berkorban. Insyaallah Allah a'lam wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.